Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmatnya yang diantaranya berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga dapatlah kita mengumpulkan jasad dan roh kita di tempat ini untuk menyukseskan salah satu kegiatan rutin kita, yaitu pembekalan diniyah yang membersamai kami atau membersamai kita Al-Ustadz Ilham Ar-Rohawi hafizahullah ta'ala. Selanjutnya salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, asatidzah yang kami hormati dan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari program pembekalan diniyah, dan kita pada pembahasan sehubungan dengan tauhid, al-qawaidul arba, 4 kaidah di dalam mengenal dari hakikat kesyirikan di masa Nabi SAW, supaya kita selamat dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ini merupakan dari karya yang sangat populer hingga di masa ini, karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada yang bisa baca, dia baca, ada syarah yang antum pegang, nanti baca syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nanti bisa di antum guru diniyah kelas berapa? SMP, SMA? SMA. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هل موجود لكم الشرح كلكم موجود؟ الشرح Syekh Shalih Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير هذه الكلمة أو الآية قد مضت منا، ثم قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang maha dermawan, Rabbal Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy Al-Azim, yang amat agung, yang besar, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perwalian, pertolongan, pembelaan kepadamu di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan engkau diberkati dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau dari mereka yang diberikan nikmat syakara, dia bersyukur. Wa idza butuliya sabar. Dan ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar. Dan ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia segera istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya 3 hal ini merupakan lambang kebahagiaan bagi seorang hamba. Kemudian qala syarih, Qala syarih, liyakuna hadha at-taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. syarahnya. فإنها الأول هذه القواعد الأربعة
التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي رسالة مستقلة ولكنها تتبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. Baik. Kemudian pensyarah yang menjelaskan, jadi di atasnya itu yang ada garisnya dan dicetak tebal itu namanya matan, ucapan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian yang di bawahnya itu syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, hadhil qawaidul arba, ini adalah kaidah-kaidah yang empat atau empat kaidah allati allafaha Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang menulisnya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa hiya risalatun mustaqillah. Apa artinya mustaqillah? Ahsanta. Ini adalah risalah mustaqillah, istiqlalan, yang tersendiri. Karena karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu banyak ya. Dan ini dari tulisan ringkas disebut risalah karena isinya tulisan yang ringkas. Berbeda kalau disebut kitab. Kalau kitab itu biasanya mujalladat, dia berjilid-jilid. Disebut risalah karena tulisannya ringkas. 4 kaidah. Walakinnaha, akan tetapi al-qawaidul arba ini tutba, dia dicetak bersama dengan thalathatul usul. Jadi bukan karya yang sama dengan thalathatul usul dalam artian satu paket. Tidak, dia dicetak dan karyanya tersendiri. Yang thalathatul usul juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tapi risalah juga yang berdiri sendiri. Min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi. Karena ya banyaknya kebutuhan, hajat terhadap risalah ini al-qawaidul arba, supaya sampai atau berada di hadapan para penuntut ilmu. Makanya dicetak, disebarluaskan. Kemudian istamir. Qa'idu jam'u qa'idah, wal qa'idatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsirah aw furu'un katsirah. Wa madmunu hadhihi al-qawa'id al-arba'u allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah ma'rifatu at-tauhid wa ma'rifatu asy-syirk. Wa ma hiya al-qa'idu fi at-tauhid wa ma hiya al-qa'idatu fi asy-syirk? Li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amrayn. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na asy-syirk. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal qawaidu jam'u qaidatin. Cara bacanya begitu. Dia mudhafun ilaih. Wal qaidatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Jadi antum harus belajar nahwu, belajar membaca, pun mungkin yang ringan-ringan. Jadi antum sebagai pengajar juga harus bisa baca walaupun mungkin tidak terlalu mantap, yang penting antum bisa baca hal yang ringan-ringan. Ini termasuk susunan kalimat, katanya ini ringan sebenarnya, mudah. Wal qawaidu ini sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia kita ya, sudah diadopsi, diserap. Kaidah itu dari bahasa Arab, qaidah. Al-qawaid itu kata jamak dari qaidah. Qaidah artinya satu qaidah, satu kaidah. Wal qawaid banyak kaidah. Wal qaidatu hiya, adapun kaidah itu sendiri apa? Kata beliau, al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Jadi kaidah yang merupakan al-asal, dasar, pijakan, yang bercabang darinya pembahasan-pembahasan
yang sangat banyak atau cabang-cabang yang sangat banyak. Jadi kalau kita paham tentang kaidah, maka memudahkan bagi kita untuk memahami, menyelesaikan dari berbagai pembahasan-pembahasan yang bersumber dari kaidah tersebut. Jadi kalau kita paham kaidahnya, mudah kita selesaikan. Jadi kalau kita belajar Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah yang akan penulis nanti jelaskan, ini akan memudahkan kita memahami apa itu kesyirikan di masa Nabi SAW, bagaimana itu tauhid yang sebenarnya. Ini akan menjadikan kita kuat dan kokoh karena kita tahu asalnya, dasarnya, prinsipnya. Jadi kaidah itu adalah asal dan prinsip. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa madmunu. Jadi dia tidak ditanwin ya. Kenapa tidak ditanwin? Karena apa? Mudhaf. Dia mudhaf kepada apa? Hadhihi. Jadi cara bacanya wa madmunu hadhil qawaidi al-arba'i. Begitu cara bacanya. Jadi bukan al-qawaidu al-arba'u. Kenapa dibaca al-qawaidi? Karena dia sebagai badal dari hadhihi. Al-arba'i na'at dari al-qawaid. Wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba'i allati dzakaraha Asy-Syaikh rahimahullah taala ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Apa irobnya ma'rifatu syirki? Apa irobnya? Ma'atuf ala ma qablahu ma'rifah. Wa ma'rifatu hiya al-khabar. Al-khabar min madmun. Ahsantum. Wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba'. Kandungan dari kaidah-kaidah yang 4 ini yang Syekh rahimahullah taala sebutkan adalah ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatut syirki. Apa kandungannya? Jadi apa inti pembahasan Al-Qawaidul Arba'? Mengenal tauhid dan mengenal apa? Kesyirikan. Itu maksudnya ya. Itu inti pelajaran kita. Kemudian وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرهما على حسب هواه. يكفي. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa ma hiya al-qaidatu fi tauhid, dan apa kaidah dalam tauhid, wa ma hiya al-qaidatu fi syirki. Ini penjelasannya nanti. Dan apa kaidah dalam kesyirikan. Nah, kenapa penting kita mempelajari dari kaidah tentang tauhid dan kaidah tentang kesyirikan? Jawabannya apa? Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Karena kebanyakan dari manusia mereka bingung di dalam dua perkara ini, tauhid dan syirik. Jelas ya? Kesyirikan dianggap tauhid dan tauhid kadang dianggap sebagai kesyirikan. Terbalik. Yatakhabbatuna fi makna tauhidi ma huwa. Mereka bingung tentang makna tauhid, apa hakikat dari tauhid itu. Dan mereka juga bingung tentang makna kesyirikan. Jelas ya? Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Jadi setiap manusia itu yang bingung-bingung itu, mereka menafsirkan, menjelaskan, mendefinisikan tauhid dan kesyirikan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Jelas ya? Sesuai dengan hawa nafsunya. Kesyirikan dianggap tauhid. Orang yang memurnikan ibadah kepada Allah SWT semata justru apa? Dianggap tidak memuliakan para wali, tidak memuliakan orang-orang yang dianggap punya kelebihan, jelas ya, kewalian, dekat dengan Allah SWT dan sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan atau kekeliruan yang terjadi di masa ini seperti itu. Jelas ya? Jadi kan kalau antum lihat ya apa yang terjadi di masyarakat, ada tempat yang dikeramatkan misalnya, dianggap itu kuburannya apa? Wali. Dianggap itu kuburannya kiai, syekh, orang yang dalam ilmu agama, punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan peringatan, kalau sekedar dia datang ke tempat itu untuk berziarah, ya tidak ada masalah. Disunnahkan dia berziarah. Tapi selain dari itu, dia datang, dia berdoa, dia meminta kepada kuburan, atau dia berdoa di tempat itu, walaupun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan peringatan apa? Kita dianggap apa? Orang-orang yang tidak memuliakan apa? Para wali, masyayikh, kiai yang sudah meninggal, para pendahulu dan seterusnya. Padahal ini nyata kesyirikan. Jelas ya? Kenapa terjadi seperti itu?
Kenapa mereka tidak paham tentang hal itu? Karena mereka itu sebenarnya tersamarkan, bingung di dalam mendefinisikan, memahami kaidah tentang tauhid dan dan syirik. Antum sudah paham kan? Kenapa beliau penulis Syekh rahimahullah taala menjelaskan pentingnya al-qawaidul arba. Jelas ya? Kemudian ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Kemudian kata beliau Asy-Syarih hafizallahu taala, walakinnal wajiba, dan akan tetapi kewajiban bagi kita annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi wa sunnah. Apa kewajiban kita? Kita kembalikan dasar agama, kaidah tentang tauhid, kaidah tentang syirik kepada Alkitab, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Supaya apa? Liyakuna hada at-ta'qidu. Sebagai apa ta'qidu ini? Badal dari hada. Hada baru isim. Isim apa? Isim kana. Liyakuna hada taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya? Ya supaya apa? Supaya kaidah yang kita ajarkan, yang kita sampaikan itu menjadi akidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari kitabullah, Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlebih lagi dua perkara yang sangat agung ini, yang sangat besar. Penjelasan tentang tauhid dan penjelasan apa? Tentang kesyirikan. Nah, jadi tadi tauhidu bukan dibaca tauhidu, dibaca apa? Tauhidi. Qra Syekh والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين متخبطين iya betul من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. Wa Syekh rahimahullah taala, dan Syekh rahimahullah taala penulis lam yadhkur hadhil qawaida min indihi. Beliau tidak menyebutkan kaidah-kaidah yang empat ini min indihi, dari dirinya sendiri atau dari pemikirannya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang yang bingung di dalam mendefinisikan tauhid, mendefinisikan apa? Kesyirikan, apa kaidahnya? Tauhid itu seperti apa? Syirik itu seperti apa? Jelas ya? Wa innama akhadha hadhil qawaida, dan hanyalah beliau penulis rahimahullah taala mengambil atau menulis dari kaidah-kaidah ini itu berdasarkan kitabullah, Al-Quranul Karim dan juga sunnah dari Rasulullah SAW wa siratihi, dan sirah perjalanan Nabi SAW. Sehingga beliau menulis menyimpulkan ada 4 kaidah. Nah, ini bukan pembatasan. Jelas ya, 4 kaidah ini bukan pembatasan, supaya mudah saja diingat, mudah dihafalkan. Kemudian فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية لأن هذا هو الأمر الأولي والأساسي، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Perhatikan ya.
Ya, sebenarnya kalau membaca itu, kalau kita sudah terbiasa, walaupun kita tidak langsung pahami maknanya, kalau sudah terbiasa itu mudah sebenarnya. Jelas ya? Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia kan, kalau kita baca langsung terpahami. Kalau bahasa Arab, karena bukan bahasa kita, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama cara bacanya, yang kedua maknanya. Kenapa? Karena itu terkait dengan intonasi kita membaca. Paham maksudnya? Nah, itu penting sebenarnya. Tapi ya secara umum itu sebenarnya sudah bagus, tinggal perlu pembiasaan. Saya perhatikan, qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fa idza arafta hadhihi al-qawaida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalik. Apa itu bacanya? Nah, begitu cara bacanya, mudah kan? Ma'rifatu tauhidi alladhi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa ma'rifata atau ma'rifati. Tak bisa sukun di sini karena setelahnya itu ada alif lam. Apa dibaca kira-kira itu? Cuma 3 pilihannya. Tu, ta'ti, pasti benar. Salah satunya. Jadi begini ya, kasih kaidah. Membaca asalnya semua dibaca dhamma. Jangan takut. Mau isim, mau fi'il dibaca apa? Dhamma. Kecuali fi'il madhi ya. Nah, kalau fi'il mudhari isim dibaca apa? Dibaca dhamma. Asalnya seperti itu. Kalau ada alif lamnya, berarti ini isim, tidak bisa ditanwin. Nah, kalau dia mudhafun ilaih, berarti tidak bisa ditanwin. Asalnya dibaca dhamma dulu, alasannya nanti. Jelas ya? Hantam dulu, nanti alasannya. Jadi cara bacanya apa? Apa cara bacanya? Kembali ke asal, apa cara bacanya? Ma'rifatu. Nah, itu pasti itu begitu. Apalagi tidak ada yang mendahului sebelumnya. Jelas ya? Nah, karena baru cari alasannya kenapa dibaca ma'rifatu, karena ada wawunya, ataf ke ataf kepada ma'rifatu yang sebelumnya. Wa ma'rifatu syirki alladhi haddarallahu minhu wa bayyana khatarahu. Nah, jadi bukan khataruhu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Kenapa dibaca fathah? Karena dia apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari mana? Bayyana. Fi dunya wal akhirah. Wa hada amrun muhimmun jidda wa huwa alzamu alayka. Kenapa ditanwin ini alzamu? Karena apa? Bukan jawabannya karena isim tafdil. Isim tafdil ada yang ditanwin bisa. Sudah betul itu sebenarnya. Isim tafdil itu dia wazan apa? Af'al. Itu pembelajaran apa? Ismul ladzi la yansarif, mamnu' min as-sarf. Itu alasannya begitu, bukan karena isim tafdilnya. Walaupun nanti kalau secara cepatnya ya antum bilang seperti itu juga dipahami, tapi asalnya apa? Ismul ladzi la yansarif. Jelas ya? Wa huwa alzamu alaika. Jadi baca tidak ditanwin ya. Min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wasairi al-umuri ad-diniyati lianna hadha huwa al-amru al-awwali wal asasu lianna salata waz zakata wal hajja wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu idza lam tubna. Kenapa dibaca tubna? Majzum dengan apa? Ahsantu. Ala asl qaidati al-aqidati sahihati وهي توحيد الخالص لله عز وجل. فإذا عرفت هذه القواعد, apabila engkau telah mengetahui dari kaidah yang 4 ini dan engkau memahaminya dengan baik, sahula alaika ba'da dzalik, mudah untukmu setelah itu mengenal tauhid yang Allah SWT mengutus dengannya rasulnya, para rasulnya, wa anzala bi kutubahu, dan dengannya Allah SWT menurunkan dari kitab-kitabnya. Kemudian mudah juga untuk mengenal kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan darinya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahayanya. Jelas ya? Dorornya, bahayanya di dunia dan di negeri akhirat. Wa hada amrun muhimun. Nah, ini perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alaika, dan ini lebih wajib untukmu
dari mengetahui hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, dan dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga seluruh dari perkara-perkara agama. Kenapa? Karena mengetahui tentang tauhid dan kesyirikan ini merupakan al-amrul awwali wal asasu. Dia adalah perintah yang pertama dan merupakan perintah yang sangat mendasar. Jelas ya? Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu perintah pertama dan larangan pertama dalam Al-Quran. Jelas ya? Lianna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasihu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Karena salat, zakat, haji dan selainnya dari ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan pernah benar apabila tidak dibangun di atas dasar akidah yang benar ini. Jelas ya? Wa hiya tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Dan dia ini adalah tauhid yang ikhlas, yang murni untuk Allah azza wa jalla. Oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan syarat diterimanya amalan itu ada berapa? Ada 2. Itu asalnya seperti itu. Tapi ditambah satu lagi. Apa? Akidah yang selamat, akidah yang benar. Yang seperti yang dijelaskan oleh oleh beliau penulis di sini. Saya contoh misalnya begini. Ada orang dia sholat di masjid, luar biasa keikhlasannya. Sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ikhlas, tidak diragukan. Anggaplah seperti itu. Datang ke masjid, tuntunan sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin betul-betul sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ternyata di kesempatan yang lain dia datang ke kuburan, dia berdoa di sisi kuburan dan memang minta kepada penghuni kubur. Dia tahu penghuni kubur ini menurut kebanyakan orang-orang cerita turun-temurun ini wali yang dikubur ini dekat dengan Allah SWT, bisa mengabulkan hajat permintaannya. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita bahwa sudah sering orang datang di sini dan dikabulkan. Seluruhnya permainan syaitan. Akhirnya orang yang tadi ini datang juga ke situ. Datang dia di situ. Dia berdoa minta kepada penghuni kubur. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya yang pertama tadi, yang dia ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Diterima atau tidak? La tuqbal sholat. Jelas ya? Sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal keislaman. Dia meminta kepada selain dari Allah SWT. Dan kekufuran itu, apa konsekuensinya? Menggugurkan semua dari amalan-amalannya. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh penulis di sini apa? Kata beliau, apa tadi? Bahwa jadi itu penjelasan dari penulisnya, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Jadi kata beliau, setiap dari atau seluruh dari amalan-amalan kebaikan itu, sholat, zakat, atau ibadah-ibadah yang lainnya dari perkara-perkara dunia, dari perkara-perkara agama, walaupun telah kebaikan, tapi kalau akidahnya tidak benar, tidak akan diterima. Jelas ya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum paham tadi ya, kenapa syarat diterimanya amalan itu ditambah satu oleh para ulama yang lain. Jadi asalnya 2. Jadi ikhlas karena Allah SWT, dan yang kedua karena mutaba'ah li Nabi SAW. Itu syaratnya yang kedua. Yang ketiga apa? Sihhatul mu'taqad. Benar dari apa yang dia yakini. Benar akidahnya, benar keyakinannya. Nah, itu tambahannya. Karena kalau tidak benar keyakinannya, akidahnya tidak bagus, walaupun ibadah, solatnya, zakatnya mungkin dia ikhlas sesuai tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau akidahnya tidak benar, tidak bagus, dia tidak belajar tauhid dengan baik, dia tidak kenal dari cabang-cabang kesyirikan, bisa jadi dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik yang lain. Jelas ya? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah SWT. Engkau wahai Muhammad apabila melakukan kesyirikan, maka seluruh dari amalanmu itu akan musnah, lenyap. Jelas ya? Dan engkau akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Bahkan para nabi dan rasul juga diancam dengan ancaman yang sama. Dalam surah Al-An'am kata Allah SWT setelah menyebutkan dari para nabi dan rasul, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu melakukan kesyirikan, maka akan lenyap dari seluruh amalan yang mereka
amalkan. Padahal amalan-amalan yang sebelumnya mungkin ikhlas, jelas ya. Tapi kalau tidak benar akidahnya, memungkinkan untuk dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan yang lain yang dia tidak paham, yang dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Nah, dari sini semakin jelas bagi kita dari ucapan penulis, alzamu alaika, ini lebih wajib untukmu daripada hanya sekedar mengetahui apa hukum-hukum sholat, hukum zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, puasa itu kewajiban yang harus kita ketahui. Tapi ada yang lebih wajib. Apa itu? Mengenal tauhid, mengenal kesyirikan. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang mendasari setiap dari ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau ini gugur, ya selesai. Tidak ada gunanya ibadah-ibadah kita yang lain. Tidak akan memberikan manfaat. Dipahami ya? Kemudian وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عزيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال المؤلف: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة هي عنوان السعادة. Kemudian kata beliau, Syarih Hafidhullah Ta'ala, perhatikan ya, waqad qaddama rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, li hadhil qawaidi al-arba'i bi muqaddimatin, ada binya di situ kan, azimatin fiha ad-du'a'u li talabatil ilmi wa tanbihu. Kenapa dibaca tanbihu? Ada lagi waw di situ. Waw ataf, dia ma'atuf ala ma qabla. Apa itu? Ad-du'a, ahsanta. Wa tanbihu ala ma sayaquluhu. Haitsu qala man yaqul al-muallif. As'alullah al-azima rabbal arshil karimi. Hadhihi qira'atul ula. Al-qira'atul tsaniyah ma'atuf ala na'at man'ut. As'alullah al-azima rabbal arshil al-karim. Bisa seperti itu. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah. Kemudian kata beliau penulis ataupun syarah Syekh Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala, dan sungguh penulis rahimahullah ta'ala qaddam, telah memberikan apa? Takdim, pendahuluan untuk 4 kaidah ini atau kaidah-kaidah yang 4 ini, al-qawaidul arba, dengan pendahuluan azimah yang sangat luar biasa. Jelasnya sangat agung. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat doa untuk para penuntut ilmu. Ini merupakan alamat dari pengajar yang punya perhatian kepada muridnya. Dia senantiasa mendoakan untuk murid-muridnya keberhasilan, keberkatan, supaya ada ikatan antara pengajar dan yang diajar. Ada saling tarahum, merahmati di antara mereka, kasih sayang, sehingga ilmu itu mudah untuk masuk di hati para pendidik dan juga kepada siapa yang dididik, yang diajarkan ilmu. Li talabatil ilmi wa tanbih, dan juga ada tanbih ala ma sayaquluhu, akan apa yang akan beliau sampaikan. Haitsu qala, yaitu ketika beliau rahimahullah ta'ala berdoa, asalullah al-azima rabbal arshil karimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Jelas ya? Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah. Ya, kenapa beliau mendoakan dengan doa yang amat agung ini? Karena mempelajari tauhid, mempelajari kesyirikan, sebagaimana yang diketahui, yang kita telah pelajari bahwa mengajarkan tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, ini merupakan khusuma, perselisihan yang banyak terjadi, atau bahkan ini dari sebab utama yang banyak terjadi perselisihan antara para nabi dan kaumnya mereka karena tauhid, kesyirikan. Jelasnya beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini pentingnya beliau mengingatkan, memberikan peringatan, kemudian ada doa di dalamnya supaya kita diberikan keberkatan dan kita senantiasa bersyukur dan kita bersabar dalam kita belajar menyampaikan ilmu, mengajarkan tauhid, memberikan peringatan tentang kesyirikan. Jelas ya? Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa, supaya segera beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Karena kehidupan dunia ini tidak lepas dari 3 hal ini. Diberikan nikmat, ada pintu ibadah, syukur. Diberikan ujian, ada pintu kesabaran. Terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya kita segera beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Oleh karena itu kata beliau, 3 hal ini merupakan apa? Lambang kebahagiaan. Jelas ya? Nah, sampai sini dulu. Kalau belajar nahwu itu tidak perlu sebenarnya tinggi-tinggi. Yang perlu itu antum banyak praktek. Kalau antum sudah bagus, cara bacanya sudah mantap, baru antum kasih nilai lagi levelnya. Belajar lagi supaya ilmunya itu kuat. Ya? Sama orang banyak belajar jurus, banyak sekali jurusnya. Karena tidak pernah praktek, akhirnya jurus apa? Langkah 1000 yang dipakai. Itu banyak-banyak sebenarnya belajar membaca. Sering-sering saja belajar membaca. Cari guru belajar membaca. Kalau kaidah-kaidah saya yakin antum sudah paham semua. Maksudnya karena sudah pernah belajar, ya insya Allah itu sebenarnya sudah cukup. Satu kitab nahwu saja dia tamat itu sudah bagus sebenarnya. Tapi bisa dia pertanggungjawabkan yang sudah dia tamatkan itu. Tinggal dia latih saja membaca. Latih baca. Kalau sudah terbiasa itu mudah. Ala bisa karena biasa. Kalau tidak taskun taslam. Cara baca yang paling bagus itu. Sukun selamat. Pernah belajar tentang tauhid? Kan yang pertama kan salah satu usul. Itu qaidul arba. Kalau antum mau lagi belajar usul sita atau sitatul mawadi minas sirah. Habis itu naik lagi kitab tauhid. Nah, itu biasanya sudah cukup. Nah, cara bacanya antum itu sebenarnya tergantung dengan pemahaman juga. Ada orang dia juga bisa baca. Seperti tadi misalnya saya contoh. Ditanya, antum belajar baca apa? Baca kitab, belajar Tuhfatul Wasobiyah, belajar baca kitabnya. Kalau diganti, antum juga kalau saya suruh baca kitab hadis atau kitab akidah, saya yakin antum tidak akan bisa baca walaupun sudah kotor nada. Mau bukti? Bisa saya kasih tes. Pasti antum tidak akan bisa baca. Antum bisa baca pun antum tidak akan paham. Kenapa? Karena pengenalannya antum, pengetahuannya antum tentang kitab itu belum ada. Ada mungkin sedikit, sehingga antum tidak bisa merangkai. Saya contoh misalnya, yang mudah saja. Saya contoh ya. Doroba kalban atau doroba kalb Muhammad. Kira-kira bacanya ini. Doroba kalb Muhammad. Kalb dibaca apa? Muhammad dibaca apa? Kenapa antum bisa baca begitu? Susunannya apa ini? Harusnya apa? Enggak, harusnya susunannya kan doroba ini kan fi'il. Harusnya setelahnya apa? Fa'il. Setelahnya apa? Maf'ulun bih. Predikat, subjek, objek. Harusnya kan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan terbalik ya. SPOK. Terbalik. Kalau dalam bahasa Arab itu terbalik. Nah, harusnya kan begitu kan? Kenapa antum tidak ikuti saja itu? Susunannya seperti itu. Doroba kalbun Muhammadan. Harusnya kan begitu kan? Kalau secara susunan kan begitu kan? Kenapa antum tidak baca begitu? Apa alasannya? Karena antum paham. Tidak mungkin anjing memukul Muhammad. Itu tidak masuk di akal. Pasti Muhammad yang memukul apa? Memukul anjing. Walaupun dibalik-balik, mau kalb, doroba, Muhammad, pasti antum baca. Galban, pasti. Karena dia pasti objek. Karena tidak mungkin Muhammad jadi objek. Dipukul sama anjing kan tidak mungkin. Nah, kalau digigit, bahasanya diganti fiilnya ya mungkin bisa. Apa dasarnya antum bisa baca? Karena antum pahamnya, antum paham. Makanya antum bisa baca. Nah, seperti itu. Itu pendekatannya. Jadi antum sudah dapat gambaran kan? Jadi semakin antum banyak memahami misalnya kitab akidah, antum bisa baca. Antum banyak mempelajari kitab hadis, antum bisa baca. Antum banyak mempelajari kitab tauhid, antum bisa baca. Antum banyak mempelajari kitab-kitab nahwu, antum bisa baca itu kitab. Ada orang pintar dia baca kitab-kitab nahwu luar biasa seperti tadi misalnya tuh belajar di Tuhfa al-Wasobiyah. Dia bisa baca itu kitab Tuhfa. Tapi kalau diganti disuruh baca kitab yang lain, bisa dia baca atau tidak? Tidak bisa nak baca. Susah. Kenapa?
karena susunan katanya, pemahamannya seperti apa. Seperti tadi, ya kenapa ini dibaca doma padahal sudah jauh sekali susunannya. Ya karena kita paham, oh ini pasti sebagai apa? Sebagai failnya. Dia fail dari fiil ini. Nah seperti itu, karena pemahaman. Nah saya ingin sampaikan kepada antum supaya jangan berhenti belajar. Kalau antum sudah pernah belajar nahwu, ya sayangnya waktunya antum. Jangan terbuang-buang, sudah banyak antum korbankan waktu, kemudian antum tidak belajar lagi dengan pelajaran yang lain. Walaupun antum sudah selesai Qutur Nada, Alfiya Ibnu Malik. Karena di pondok dulu seperti itu. Sudah selesai Qutur Nada, disuruh baca tidak bisa. Kenapa? Karena pemahamannya belum bagus dan belum ada pengalamannya untuk membaca. Nah seperti itu. Jadi nanti pelajaran nanti ganti-gantian antum baca, kita yang mudah-mudah saja, supaya terbiasa saja. Dan sudah bagus antum, sudah punya pegangan, ada kitab nahwu yang sudah selesai, apply sampai Qutur Nada itu sudah bagus sebenarnya, luar biasa. Biar sampai tufah saja, jurumiyah saja itu sudah cukup. Kita dulu itu belajar muyassar. Belajar muyassar saja itu sudah bisa baca. Selesai muyassar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setelah itu sudah bisa baca, harus bisa baca. Nanti karena sudah terbiasa, lafadznya sudah terbiasa, bentuk-bentuk katanya, sorofnya sudah terbiasa. Nah sebenarnya itu lagi satu. Orang belajar baca kitab itu harusnya belajar sorof dulu. Itu dulu dia perlancar, perubahan-perubahan kata, dia hafal. Kalau dia sudah hafal itu belajar nahwu mudah. Karena untuk membaca itu banyak-banyak dia harus pintar perubahan-perubahan kata-kata itu. Harus dia tahu. Ini dibaca kitab atau kataab atau kutab. Itu dari sorof. Ujung-ujungnya kalimatnya mau di fathah, di doma, di sukun, di kasro. Nah, itu baru nahwu namanya. Yang paling banyak berperan sebenarnya itu sorofnya itu. Cuma nahunya di akhir-akhirnya sangat menentukan. Ya kita cukupkan dulu ya. Tidak ada dulu pertanyaan. Nanti pekan berikutnya insyaAllah. Ya kita cukupkan dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.